Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Aries, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Agustus 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 3 cawan, terus Temperance, Queen of Pentacles, 6 tongkat, The Hermit, King of Cups, 4 tongkat, 6 pedang, dan kartu 8 pedang ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Oke, metodenya kali ini past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu 3 cawan nih. Oke, jadi ceritanya Aries sekitar bulan Juli kemarin ya. Beberapa dari kalian mungkin ada yang pernah mencoba nih untuk mendekati, menjaga, ataupun memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Mungkin lagi menjaga hubungan dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai ya, dan lain-lain. Bahkan mungkin ada yang pernah mencoba untuk mengajak seseorang bekerja sama bahu-membahu ketika mengejar target tertentu sekitar bulan Juli ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Temperance. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Sagittarius ya. Jadi ceritanya sekitar bulan Juli memang ada langkah moderasi, artinya itu pelan-pelan saja untuk mengejar sebuah tujuan sambil tetap berpikir lebih seimbang ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Queen of Pentacles, si Ratu Koin nih. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, dan Capricorn. Jadi ceritanya sekitar bulan Juli pikiranmu pernah tertuju sekali ya ke dalam segi materi seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Misalnya mungkin lagi sibuk bekerja, mencari uang ya, mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi fokus dengan urusan keluarga, fokus untuk mengejar target dalam segi materi intinya ya. Queen of Pentacles ini sudah kamu alami Aries sekitar bulan Juli kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Agustus. Yang pertama ada kartu 6 tongkat ya, yang melambangkan bentuk keberhasilan. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Agustus memang ada sebuah target besar, target keberhasilan yang akan kamu kejar. Misalnya mungkin lagi mengejar target mengenai keuangan, target pekerjaan, mungkin target dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Dan tidak menutup kemungkinan memang ada juga yang justru akan menikmati semacam keberhasilan baru sekitar bulan Agustus ya. Lumayan bagus energinya, 6 tongkat. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu The Hermit. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Virgo ya. Jadi ceritanya untuk bulan Agustus ada satu hal yang mesti dipahami ulang ya. Mungkin perlu untuk diperiksa ulang, ditinjau ulang kembali sebelum mengambil langkah dan keputusan. Jadi silakan gunakan waktu untuk melakukan proses analisa mendalam terhadap situasi yang sedang kamu hadapi sebelum bergerak maju ke depan Aries ya. The Hermit. Oke, dan lihat di bawahnya kartu King of Cups. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer. Jadi ceritanya untuk bulan Agustus, hati dan pikiranmu kembali lebih tenang ya, mampu bersikap tenang, berpikir tenang ketika menghadapi seseorang misalnya, mampu bersikap tenang untuk mengambil keputusan, untuk mengejar target, dan lain-lain. Jadi silakan gunakan ketenangan pikiranmu untuk melangkah maju ke depan sekitar bulan Agustus ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang mungkin akan terjadi sekitar bulan September ya. Oke, yang pertama ada kartu 4 tongkat yang melambangkan bentuk fondasi ya. Jadi sekitar bulan September nanti pikiranmu lagi tertuju sekali ke dalam segi fondasimu sendiri, Aries. Mungkin lagi mencoba gitu ya untuk membangun fondasi dalam keluarga, fondasi dalam karir, dalam bisnis, mungkin fondasi dalam hubungan cinta, dan lain-lain nantinya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 6 pedang. Jadi secara umum untuk bulan September pikiranmu cukup tenang juga kok ya, mampu bersikap tenang, berpikir tenang ketika ingin mengejar tujuan apapun juga nantinya. 6 pedang ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 8 pedang. Jadi hati-hati juga ya untuk bulan September, sepertinya memang ada yang lagi merasa pesimis hatinya. Jadi walaupun memang hati dan pikiranmu cukup tenang tadi kan, 6 pedang, namun di sisi lain memang ada sedikit rasa kurang percaya diri dalam dirimu ya. Jadi perlu untuk tetap semangat dan selalu berpikir optimis sekitar bulan September nanti ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke.
Oke, Aries, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu The Magician yang melambangkan energi kreativitas ya. Jadi ceritanya sekitar bulan Juli memang ada sebuah ide baru, cara kreatif gitu, yang pernah kamu gunakan ketika menghadapi orang-orang terdekat tadi, tiga cawan. Misalnya mungkin pernah berpikir kreatif ya ketika menghadapi teman, keluarga, orang yang kamu sukai, dan lain-lain tentunya ya. The Magician. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 6 cawan yang melambangkan bentuk masa lalu. Jadi sepertinya sekitar bulan Juli pikiranmu pernah mencoba juga untuk menyelesaikan sebuah urusan yang pernah menggantung ya selama ini dalam kehidupan kalian, sambil tetap berpikir seimbang tadi, temperance. Jadi kira-kira urusan apa gitu ya yang pernah kamu coba selesaikan Aries sekitar bulan Juli ya. Oke, dan lihat di bawahnya kartu King of Wands, si Raja Tongkat. Jadi bisa dikatakan ada semangat tinggi juga, motivasi luar biasa untuk terus mengejar target dalam segi materi tadi, Queen of Pentacles. Nah, jadi kira-kira apa targetmu ya Aries? Ini sudah kamu alami sebenarnya sekitar bulan Juli kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Agustus. Yang pertama ada kartu 5 cawan ya. Jadi hati-hati, sekitar bulan Agustus entah kenapa memang hatimu agak sedikit down kali ini ya. Kurang percaya diri gitu. Ketika apa? Ketika ingin mengejar sebuah target besar tadi kan 6 tongkat. Jadi bagi kamu yang lagi punya target besar ya untuk bulan Agustus, perlu untuk tetap semangat dan selalu berpikir optimis nantinya ya. 5 cawan. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu The Lovers yang melambangkan pilihan dan keputusan. Jadi ceritanya untuk bulan Agustus nanti ada sebuah pilihan baru ataupun keputusan penting gitu yang akan kamu hadapi dan tentukan sambil berpikir lebih dalam, The Hermit ya. Jadi kira-kira apa pilihanmu, apa keputusanmu sekitar bulan Agustus ya. Oke, dan lihat di bawahnya kartu Ace of Cups ya. Jadi silakan gunakan intuisimu juga Aries untuk menentukan langkah yang terbaik dalam kehidupan kalian sambil tetap bersikap tenang dan terkendali nantinya. King of Cups tadi. Ya, oke. Sekarang kita lihat energimu di masa mendatang ya. Yang pertama ada kartu 10 tongkat. Ya, jadi bisa dikatakan sekitar bulan September pikiranmu akan tertuju kembali ke dalam segi fondasi tadi, 4 tongkat. Mungkin lagi mencoba untuk membangun fondasi dalam kehidupanmu agar lebih kokoh, lebih stabil ke depannya. Namun hati-hati di sini ada kartu 10 tongkat kan. Jadi mungkin ada sedikit rasa berat dalam dirimu kali ini. Mungkin lagi merasa berat ketika berpikir, ketika mengambil keputusan, mungkin agak sedikit berat ketika ingin membangun fondasi tadi. Jadi perlu untuk ekstra semangat sekitar bulan September ya. Oke, dan lihat di bawahnya kartu 7 cawan yang melambangkan ilusi dan ketidakjelasan ya. Jadi hati-hati untuk bulan September memang ada sedikit faktor ketidakjelasan juga yang masih akan kamu alami nantinya. Jadi perlu untuk lebih hati-hati, pergunakan intuisimu sambil apa? Sambil bersikap tenang nantinya, 6 pedang tadi ya. Oke, dan terakhir di bawahnya kartu The Emperor yang melambangkan bentuk kendali ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan September ada upaya juga untuk lebih mengatur, mengendalikan ulang kehidupanmu agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil, walaupun di sisi lain memang hatimu lagi kurang percaya diri juga sebenarnya. 8 pedang tadi ya. Jadi perlu untuk selalu berpikir optimis. Jadi kira-kira apa yang mesti dikendalikan ulang Aries? Misalnya mungkin ada yang akan mencoba untuk mengatur ulang kondisi dalam keluarga, mengatur ulang kondisi keuangan pekerjaan dan lain-lain nantinya ya. Jadi coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang optimis. Oke, teman-teman, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Ya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.